Selamat datang di Cepi Podcast Otomotif. Hari ini adalah hari pertama saya membuat podcast dan bintang tamu saya sudah hadir sebelah kanan, Kang Ali. Beliau punya sejarah mengenai dunia otomotif, khususnya di Touring. Musik Touring. Lip, awal mula, ya, ini langsung perkenalkan Bagi Indonesia sudah gitu. bebas. Indonesia we. Indonesia boleh. Perkenalkan, nama saya Alif Nurdiansyah. Sekarang saya bergeluti lah di dunia perturingan, terutama basic touring. Awal mula pas sekolah mah zaman-zamannya 2015 booming motor Thailanan. Oh, itu. Thailanan sampai ke tahun 2019 lulus sekolah. Sudah lulus sekolah, langsung kerja di Tangerang dulu. awal mula masih awal mula di Tangerang. Suatu saat motor Alif mogok. Kan Tailo kan ada komunitasnya, Pak. Ya, Ada komunitasnya sama komunitas Tailo, masuk Tailo Tangerang. Di saat mogok, pas kontak ke anggota, lumayan jauh dari lokasi mogok ke Sekre Tailo. Tadi situ nggak ada yang ngebantuin. Datanglah komunitas waktu itu komunitas Box Indonesia cabang Tangerang. Dibantulah sama dia, ditanya kenapa. Dia niatnya mau berangkat kerja, tapi saking solidaritasnya sama sesama motor, dia nganterin ngetep sampai ke bengkel. Padahal pabrik dia tuh jauh, pengen masuk shift malam. Nah, disitulah saya tertarik itu ke komunitas touring. Nah, sebelum itu, Rip, umur berapa dulu bisa motor? Pakai motor apa dulu belajar? Dulu pas Tailo atau langsung touring? Enggak, pertama kali belajar motor. SMP kelas 1 2013. Pakai motor apa tak? Beat. Tapi motor kupling gigi bisa setelah Bisa. Lanjut ke cerita tadi, awal mula komunitas mungkin yang sampai sekarang ya, berarti berapa tahun? 2019 sampai sekarang. Berarti hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Nah, awal mula Ali berkecimpung dari tragedi dulu mungkin ya, karena ada seorang rider mungkin ya, rider box mungkin ya, kalau di bahasa awamnya dulu. Kalau mungkin sekarang beda lagi bahasa nyata. Itu apakah awalnya diajak gabung dulu atau gimana? Bukan diajak gabung sih, tapi penasaran gitu sama kekompakan dari komunitas touring itu. Oh, sehingga tertarik gitu. Karena kan misalnya dia bikers itu yang nolongin, posisinya dia mau shift malam. Tapi saking solidaritasnya, dia katanya biarinlah, rela telat masuk kerja, yang penting selamatkan di Tangerang, emang jalanan lagi sepi, jauh dari pemukiman, dia rela ngetep demi daripada kenapa-napa gitu. Sudah mah Ya, nah, sesudah itu awal mula bergabung gimana itu? Awal mula bergabung dan di mana gitu? Si Akang itu si box itu punya nomor teh dari pas besoknya ketemu lagi.
Oh, sempat ketemu lagi. Minta nomor. Itu kenapa bisa ketemu tah? Apakah memang sejalur? Emang sejalur. Kerjaan. Emang sejalur dari kerjaan. Kontak kopdar lah. Kopdar biasa soan. Saya sendiri waktu itu motor Tailuk. Langsung aja masuk gabung. Langsung masuk gabung sama komunitasnya dia. Enak jadi nggak mandang lu siapa gitu, nggak mandang komunitas mana gitu. Itu awal gabung. Berarti kalau sekarang namanya apa? Kan di rumah motor box atau apa? Kan sama motor box. Sama. Karena kan combo. Saya awam nih. Awamnya gini, melihat motor yang apa? Modifannya kayak gitu, dulu disangka hanya sebatas patwal ambulan lah, patwal mobil. Enggak sih, hujan atau gimana itu bisa jelaskan coba? Patwal ambulan sih kemarin booming motor box mengawal ambulan tuh pas boomingnya corona. Corona kan sempat banyak pasien. Emang ada salah satunya Kang Andri itu dari Bekasi. Oh, itu sebagai ibaratnya mah sumbangsi kita terhadap tragedi COVID mungkin ya. Dia juga yang menaikkan komunitas escorting namanya, yang ambulan. Oh, escorting. Apa tuh escorting tadi? Escorting itu yang mengawal ambulan. Khusus untuk mengawal mobil-mobil emergensi. Ada komunitas juga. Gitu. Itu yang membedakan apa nih? Yang membedakan paling ya dari penampilan juga udah beda lah. Dari adanya toa, adanya strobo gitu. Tapi sekarang komunitas touring juga ada yang terjun ke komunitas escorting gitu. Oh, jadi bisa sampingan tapi tetap untuk relawan. Komunitas bentuknya relawan ya. Nah, lanjut ke ketika Ali bergabung, apakah ada ibaratnya mah apa tes kayak gitulah, kayak tes ada. Pertama masuk tuh komunitas komunitas Bandung Barat dulu. Jadi bukan di Tangerang dulu? Bukan di Tangerang. Jadi Tangerang mah hanya sebatas ngokopdar gitu lah. Belum, masih single fighter. Belum. Pertama masuk komunitas Bandung Barat, dites kan yang namanya touring lah, emang dari segi fisik motor udah kelihatan triple box ya, kiri set box sama atas. Box ya. Di testing tuh pas masuk komunitas dimasukin beban ke triple box, langsung ke Pangalengan. Oh, itu beban apa? Beban keluarga. Beban hidup. Kalau itu mau beda lagi. Anjing. Beban seperti dimasukin helm, baju. Tapi nggak ada batu bata. Ada. Itu dihajar di Pangalengan tanpa ngehidupin motor, didorong. Oh, didorong? Sampai ke Cukul. Berapa kilo tuh? Ini capek bahaya 10 kilo mungkinnya. Ya. Nah, terus gimana lagi setelah itu? Nah, itu teh waktu unitnya pakai Tiger. Oh, Tiger. Atau berat itu mau posisi. Tiger udah mah Tiger pakai triple box, pakai body PNP BMW GS. Oh, udah pakai apa itu yang mengangkat tralis? Pakai itu. Nah, langsung keluar dari komunitas gara-gara terlalu overprotective, posesif juga. Karena apa-apa yang kita lakuin harus izin dulu ke ketum. Kayak pacaran harus izin kan, itu mah privasi ya. Iya itu. Nah, langsung balik lagi ke Tangerang, beli unit Thunder. Beli turun CC itu. Turun CC Thunder, masuk ke custom,
ke custom, bukan komunitas touring lagi. Oh, custom. Masuk ke custom, dari custom gak lama karena tabrakan sama Puso, terus unit hancur. Nah inilah Mio Green Dragon muncul. Oh, itu di tahun berapa nih pas tragedi tabrakan teh 2022. Tapi ada sempat vakum atau misalnya takut gitu masuk trauma ada. Laki-laki mah trauma mah hanya demam sementara, hanya demam menyembuhkan luka dulu gitu ya. Kalau laki-laki mau ininya hancur masih happy, tapi kalau panas tiris wah udah ya, apalagi sakit gigi. masuklah beli motor Mio J ya. Mio J. Itu tahun berapa nih? 2022, sebulan tabrakan beli second. Oh, berarti yang tanda yang 3 itu dijual semua full. Full dijual. Beli Mio itu dari warga puskesmas, kan saya dekat puskesmas nih, puskesmas saya ke rumah. Ada yang minta tolong, ada yang mau dioperasi, dijual itu 2 juta. Komplit keadaan, komplit keadaan. Nah disitulah gabung lagi, modif lagi dari awal, dari ori sampai kayak onta. Nanti dimasukin fotonya ya, nanti bisa lihat di sini. Dimasukin fotonya. Sampai sekarang lah single fighter gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, perbedaan single fighter sama komunitas apa nih yang dibedakan? Pak tetap menyandang suatu nama lah atau suatu bendera? Udah jelas lah yang namanya single fighter itu sendiri. Jadi sendiri, sama komunitas tuh, kalau misalnya komunitas gak bisa masuk kemana-mana, jadi gak bisa gabung. Bisa gabung tapi harus ada ACC dari ketua. Kalau single fighter, kalau misalnya ada acara touring, acara touring harus izin dulu lah. Pasti tahu lah semua viewers juga kalau masuk komunitas tidak jauh dari perizinan ketua masing-masing. Oh, berarti sedikit paham nih, sedikit ngebahas nih, sorry. Di ranking juga ada yang namanya klub atau independen. Nah, kalau sekarang yang saya kenakan kan independen. Independen itu perbedaannya sama klub itu yang saya tahu, kalau independen itu tidak punya kewajiban untuk kopdar. Kalau klub itu harus kopdar minimal seminggu sekali. Ada dari komunitas. Ada uang kas, ada apalah. Cuman kalau independen itu diakui. Cuman untuk daftar ke IMI itu harus ada RT-nya juga ada independen, cuman untuk terdaftarnya tetap harus jadi label klub. Kalau ranking. Nah, kalau misalnya untuk komunitas box itu gimana nih? Apakah sama prosesnya? Sama. Yang membedain yaitu sendiri atau tidaknya. Kalau kan single itu kan dalam bahasa Indonesia sendiri. Nah, kalau komunitas juga sama, dari adanya uang kas, terus kopdar seminggu sekali, kopdar wajib pasti adalah gitu. Uang kas kan biasanya komunitas itu buat enip kan biasanya. Enip sekali, atau acara-acara touring wajib, atau ada yang sakit pasti ambilnya dari uang kas gitu. Nah, membahas mengenai tadi mungkin baru sedikit ya cerita Arif. Berarti pernah 2 kali masuk komunitas sebelum independen? Satu, berarti yang di Bandung Barat aja. Pertama kali masuk komunitas. Itu misalnya udah terdaftar member? Udah ada KTA udah ada. Itu proses, mohon maaf kalau misalnya keluar itu gimana nih? Alhamdulillah sih prosesnya baik, harus ada izin, klarifikasi juga biasa. Di grup minta izin dengan keluar alasan apa. Ada administrasi juga gitu, surat? Ada surat resign dari komunitas, ada sama. Lanjut ke
single factor mungkin dilihat dari sejarah mungkin keuntungannya apa sih sebagai Alif pecinta motor triple box? Keuntungan sih udah pasti tadi ya, sendiri, terutama sendiri, Tidak terikat gitu. tidak terikat juga kemana-mana kan, tidak harus lapor ke ketua umum, ke ketum. Terus kita bisa gabung ke komunitas mana aja. Terus oh ya, dulu pernah masuk ke wadah. Apa itu? Wadah tuh kayak kumanya, jadi satu wadah tapi banyak komunitas. Oh, Kayak Masti. Masti teh Matic Stang Trondol, namanya teh Masti. Jadi komunitas manapun yang asal stang trondol itu bisa masuk. Lanjut mengenai spesifikasi, Lip. Kan kalau triple box saya lihat di jalan, ya, tanpa pengetahuan atau pemikiran awam saya, berbagai macam tipe masuk. Itu mungkin di aturannya mungkin tidak ada spek khusus harus motor A, B, C, D, nggak ada kan ya? Nggak ada. Yang penting mas satu mungkin style, kalau saya lihat itu dari fisik itu di up rata-rata untuk shocknya ditinggiin karena untuk menahan beban mungkin ya dari triple box. Yang kedua mungkin wajib box mah ya. Wajib box. Kalau misalnya aksesoris yang lain kayak strobo ataupun misalnya penahan teralis kayak gitu, itu mah hak masing-masing. Itu namanya tubular. Ya tubular. Crash bar. Untuk modifikasi Alif kira-kira habis berapa yang Mioji? Kira-kira nih 15 up. 15 up. Itu mahal di bagian mana saja? Triple box. Triple box. Itu kan bisa kalau saya lihat di jalanan umum itu ada yang merek IP lah. SAD yang saya pakai merek SAD. Itu triple box hampir 10 juta. 10 juta. Udah sama bracket. Beli di segala ayah motorshop di Cimahi. Jangan lupa kita segala ayah terus di Eta Kuabi. Nah, sponsor ya boleh lah. Karena yang punya teman Alif bisa lah belanja ke sana. Bagi kalian para pecinta triple box itu recommended karena udah beberapa tahun kualitasnya bagus ya. Bagus. Nah lanjut mengenai Matic dengan triple box yang bebannya seperti itu dengan kapasitas mesin mungkin 100, ada kekurangan nggak atau misalnya gimana gitu di jalan? Matic mah paling naiknya sih nanjak. Ditanyakan. Nanjak. Pasti trouble-nya panbel lagi. Kata-kata cokok. Pegang. Putus. Karena beban sih lumayan. Kelemahan Matic itu. Dan mengenai rompi, kan ada rompi komunitas. Ini sudah banyak emblem-emblem yang terpasang. Nanti kita bahas beberapa. Itu independen. Apakah kita bisa membuat simbol sendiri saja atau misalnya harus terpacu ke apa gitu, ke komunitas atau gimana? Bisa terpacu dalam sendiri bisa. Cuman ada kan di wilayah Rancaik itu ada wadahnya, wadah komunitas. Jadi bikin logo itu nggak bisa seenaknya. Harus di share dulu apakah ada yang sama atau tidak. Nah, lanjut mengenai logo. Ini single factor Mioje Rider Rancakek. Nah, bisa balik lagi nih. Apakah logo independen itu harus menyebutkan merek motor
lebih spesifiknya. Kalau saya sih dulu bikin logo ini prosesnya lama, karena kan dari pertama emang ngedit maling dari Google sebagian Untuk desain logo. untuk desain. Nah, di-share lah ke wadah, ke grup lain-lain juga. Kalau misalnya ada yang sama, bisa bilang ke saya. Ternyata banyak. Tapi itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah kalau misalnya izin. Izin ke siapa maksudnya? Maksudnya sharing. Nah, kan duluan siapa sih yang punya logo kayak gini? Biasanya itu, wah ini sama kayak logo saya, misalnya kayak kata yang lain. Oke lah, saya mengalah, ganti lagi. Nah, pas itu rokok pada mana? Pada mana kan? Nah, langsunglah ke emang ada Om Diego dari Soldier. Sukan jeruk. Halo Om Diego, bisa nonton komunitas RSI CM, MC CM-nya, MC CM. CM teh apa nih? Komunitas. Nah, lanjut. Bilanglah, minta rekomendasi, minta penjelasan, aku masih bikin logo. Dan didesain lah oleh dia. Untuk menghindari kesamaan mungkin ya. Didesain oleh dia. Pas sudah didesain sama dia, real pure semua desain otak dia, tapi masih ada yang sama. Tetap masih ada. Tetap masih ada. Padahal itu bukan basic ngambil dari internet. Google, bukan. Nah, barulah makanya ada Mio J Rider sama logo Yamaha, itu biar nggak ada kesamaan. Nah, barulah di ACC semua. Di ACC 2021. Nah, itulah logo sampai sekarang. Untuk Rancakek mungkin single factor yang mungkin domisili atau tempat tinggalnya di wilayah Rancakek. Kan kalau misalnya Eric King nih perbedaannya hanya di nama aja. Kalau misalnya ada Bandung Timur, ada singkatan-singkatan seperti RKRI kan, Eric King Republik Indonesia. Bukan. Itu mah NKRI. RKRI itu Eric King Rider Independent. Itu makanya emang sistemnya independen. Nah, pada akhirnya logo yang ini itu tidak ada yang sama. Dan emang aturannya mungkin saya tanya mengenai single factor kan tidak boleh ada yang sama. Itu kalau misalnya ketemu di jalan logonya ada yang sama, itu kita harus ibaratnya ngobrol ya. Supaya kita memastikan tidak ngejiplak lah. Tidak ada jiplakan mungkin ya. Mungkin siapa yang mengalah atau Alif ataupun misalnya orang yang ditemuinya. Nah, untuk beberapa logo itu kan tetap single factor, apakah tetap diakui oleh misalnya komunitas atau misalnya IMI? Alhamdulillah sih udah masuk ke IMI. Kemarin teh dimasukin sama Kang Luki. Kan dia penasihat IMI kemarin. Untuk wilayah Rancakek ya? Masuk ke wadah. Alhamdulillah masuk ke wadah IMI, Ikatan Motor Indonesia. Alhamdulillah welcome juga, gak dipersulit lah. Gak dipersulit sama Kang Lukinya. Berarti itu secara resmi tetap terdaftar meskipun independen ataupun misalnya single factor. Nah, mengenai kegiatan tadi Alif bilang independen itu lebih ke bebas, bisa masuk kemanapun, diakui juga. Itu kan jadi satu poin plus mungkinnya, karena memang suatu komunitas itu punya keterbatasan. Kita tidak bicara tentang keterbatasan suatu kelompok, tapi kan individu juga punya kepentingan masing-masing, ada kesibukan masing-masing juga yang harus tetap kita jaga, apalagi kalau sudah punya keluarga biasanya. Tapi selama single factor kita berbicara jarak touring kan? Touring.
Paling dekat kemana? Paling dekat Touring. ke konveksi paling dekat. Wah, itu mah ke tempat kerjaan. Kalau untuk paling jauh, Lip, pernah kemana, Lip? Paling jauh itu ke Lampung. Ke Lampung. Itu agenda acara anniversary atau apa? Acara anniversary komunitas naonnya hilap deui. Pokoknya ke Lampung. Tiger. Tiger. Pas motor Tiger LOC kalau nggak salah. Oh, Lampung. Warna apalah gitu, apalagi lah LC yang. Itu bukan LC yang goyang-goyang. Ke Lampung. Ke Lampung. Itu agenda anniversary. Berapa lama, Lip, perjalanan, Lip? Ke Lampung. Karena banyak cewek jadi 1 minggu. 1 minggu. Banyak. Karena mungkin banyak race, banyak race. race. Lewat pelabuhan Merak Banten. Lewat So, naik kapal, berarti kapal. lumayan ya. Harusnya sih 20 jam lah, kalau tidak race 20 jam juga udah nyampe. Dua kali ke Lampung. Nah, untuk acuan bagi kalian yang mau berkecimpung khususnya di triple box motor apapun, kan tetap biasanya kan ada orang-orang yang memperhitungkan jarak, memperhitungkan biaya. Habis berapa, Lip, untuk Mio J sendiri? Untuk PP pulang pergi. Alhamdulillah sih kan unit Mio J ini nggak diapa-apain mesin. Masih orisinil. Masih orisinil. Paling dari bensin sama oli sih. Bensin sama oli. Misalkan berapa tahlip? Kalau dari bensin. Motor, kalau mau aman 1 juta. Untuk bensin aja. Untuk motor, untuk motor aja. Untuk motor. Tapi keseluruhan kemarin sama makan, sama penginapan itu habis. Kalau mau aman sih dari Ranca Ekek Bandung ke Lampung. Paling aman 5 juta harus bawa. 5 juta. Itu untuk pribadi sendiri aja. Kalau misalnya hitungan boncengan berarti beda lagi lah. Ini angka 7, 8. Gitu. Estimasi yang kalian siapkan nanti kalau misalnya ada acara pepergian lah. Tapi gimana unitnya juga? Kalau ririwit? Ya, juga kalau misalnya motornya agak udah, ya itu mah kembali lagi ke perawatan masing-masing motornya. Ya kalau misalnya hitungan ranking ya itu di atas lah. Kemarin juga teman ke daerah Sumatera 1 unit aja itu habis 15 juta. 15 juta pasti. Yang ke titik nol habis sekitar 20 juta itu udah bensin, oli samping, biaya sehari-hari juga. Kalau bensin sih kemarin PP 300.000. 300 Cimio. Irit atau segitu mah. Saya aja ke pas PP, tapi pas banyak race 1 minggu 1,5 juta. 1,5 juta itu karena yang makan biaya bukan motor aja. Enggak, itu pure motor. Pure motor. Sama oli, sama panbel, rem, piringan. Rata-rata kan touring mah tetap sama kalau misalnya kalian berbicara motor apapun ya pasti oli, bensin, kampas rem lah. Atau lahar ban, mungkin ban juga bisa habis juga. Ban habis. Kalau misalnya kondisinya kurang baik. Nah, lanjut ke logo lagi. Ini bagaimana Alip bisa dapat berbagai macam logo? Ini ceritanya gimana? Ini sih kalau misalnya bikers ya udah pastilah dari kita soan, dari kita ke anniversary, dari Regis udah pasti ada kenangan lah dari teman-teman juga. Saya juga ini kebanyakan oleh-oleh dari teman-teman, dari komunitas juga, dari anniversary juga. Itu prosesnya gimana, Lip? Kalau misalnya kita soan ya pasti ada tuker emblem atau tuker stiker, tuker pincor. Nah, kayak ini kemarin dari HBD Bikers Day, Honda Bikers Day. Terbaru ya? Ini yang terbaru kemarin. Nah, ini ada fotonya di sini. Ada terbaru kemarin. Mendapatkan ini gampang sekali, cuman regis doang. Harga tiket masuk 20.000, dapat pincor, dapat stiker, dapat makan juga. Yang pasti hiburan.
pasti yang kemarin ke HBD di Garut pasti semua pada kecewa. Kenapa tuh, Lip? Karena Sedikit cerita. karena tempatnya kan di Kodim Oh, Kodim. terbatas. Terbatas tamu mungkin. Tempat resnya. Tempat resnya. Kan HBD itu kan dari Honda lah, dari Astra Group, semua pasti ada, semua pasti datang. Yang dikecewain itu yang dari tempat res terbatas. Tapi Kan hujan tuh. oh iya. Hujan. Gitu udah makan mengecewakan sedikit dari yang jauh, kasihan sih yang jauh makan gak dikasih minum, terus tempat res hujan, sampai ada yang anggota sampai ada yang ngusir karena kita pada res, karena ini adalah tempat bersih lah gitu kan. Oh iya. WC Mungkin, terbatas. karena di acaranya di tempatnya mungkin yang kurang memadai mungkin ya, bukan kalau misalnya di daerah misalnya di tempat wisata ataupun misalnya di lapangan itu lebih enak sebenarnya kalau acara, karena memang itu kembali lagi yang membuat event. Jadi Pesan-pesan nih HBD 2026 di pantai. Nah itu pesan-pesan ya, semoga aja terkabul. Nah untuk acara seperti itu, Lip, open kah? Open. Tidak terbatas All harus bikers. apa gitu, all bikers. Kalau misalkan tadi Honda, kita patokannya tetap kan merek, kembali ke merek Honda. Honda. Walaupun motor saya Yamaha tapi masuk gitu karena tapi memang ada cerita lucu, Mio Yamaha nggak boleh masuk. oh ada Parkir di luar Yamaha. yang Alif pakai luar. Yamaha apa? Oh jadi seperti itu mungkin karena yang Acara namanya komunitas itu kadang terbatas sama brand lah gitu. Tapi ada yang open seperti kalau dua tak kan ada yang two stroke itu umum semua mau dua tak apapun. Kalau ranking ya ranking aja. Tapi gimana eventnya sih? Tapi kembali ke event itu mah mengenai komunitas triple box. Mungkin ini bisa sedikit menjadi acuan untuk kalian yang tertarik terhadap komunitas triple box atau misalnya ranking, bisa kolom-kolom komentar bisa diisi, bisa dengan pertanyaan, nanti insya Allah saya jawab. Ya, dan maaf juga kalau ada salah kata, itu pengalaman saya sebagai bikers di style touring. Tapi ini belum beres, masih ada pertanyaan nih. Kejadian apa yang paling Alif ingat, suka ataupun duka mungkin? Yang jelas sih yang paling ngakak STNK Murag. STNK jatuh pas di jembatan di Kuningan. Pas ngedakangin Combo Kuningan. Combo Kuningan daerah mana tah? Daerah Kuningan. Lupa daerah mana nama lupa. Soalnya istri orang Kuningan 2021 pas corona tadi pas di jembatan panjang ya, si STNK pakai gantungan kunci dompet. Nah ada logak teh bahasa lubang. Nah terus lucunya langsung ke bawah jembatan itu. Oh iya. Nah itu, tapi ya itulah yang paling lucu. Sama pernah juga di portal di Majalengka. Ya gara-gara apa tah? Gara-gara balas dendam. Dulu orang portal sama polisi atau apa? Di portal sama bikers juga. Sama bikers kan biasalah komunitas pasti ada portal. Ada perselisihan mungkin sedikit. Portal have fun gitulah. Dulu waktu itu teh ada ke rumah ke Rancaikek, ada orang Jakarta, Bekasi sama orang Bandung main ke rumah. Dijainin lah sama teman-teman urang portal cenah euy bahasa Sunda nama. Lanjut. Semuanya dari ban dipurutulin, trondol, digantung-gantungin ke pohon pisang, terus pohon mangga. Nah disitulah pas saya bertamu
ke Majalengka orangnya ada. Oh, gimana itu? Balas dendam. Tapi itu jangan dicontoh ya, teman-teman. Itu mah cuman karena ego dan perselisihan pribadi gitu mah. Tapi jangan sampai tetap nama baik komunitas ataupun nama baik Bukan perselisihan sih. Bukan perselisihan tapi jahil lah mungkin ya, hepan, jahil hepan, tapi ya mempererat silaturahmi juga. Iya, ya namanya juga anak motor ya, jahilnya itu kayak gimana. Selain kalian harus kuat mental touring, ya bercandanya juga itu wah bercanda kuli mungkin. Itu. Nah, mungkin sampai saat ini Alip tetap betah di saat ini sih udah mulai vakum ya. Vakum. Mungkin karena alasannya kebetulan saya masih single. Nah, fokus ke masa depan lah dari kerja udah puas lah. Udah puas. Planning kemarin kalau sebelum ke Bali belum vakum, tapi nggak tahu kalau udah nikah masih terjun ke dunia touring atau emang fokus masa depan. Oh, iya, tapi kadang pepatah otomotif ini mah ya. Kalau misalnya ketika sudah menikah hobinya masih berlanjut, berarti dia mendapatkan pasangan yang pas. Setuju nggak? Well, nah, gitu. Nah, mungkin ini cerita mengenai podcast khususnya dari Kang Alip sebagai apa ya? Single fighter single fighter sebagai bahasa resminya pemateri mungkin. Pemateri, pengalaman juga. Pengalaman bagaimana berkecimpung di dunia otomotif khususnya di triple box. Banyak pengalaman yang diambil, suka dukanya, bagaimana perjuangan untuk mendapatkan suatu label. Terus ya dibalik itu kan hobi, yang namanya hobi mah kita tidak bisa terpatok kepada materi mungkin ya. Karena untuk hobi apapun, mau otomotif mau dunia apapun itu pasti materi bisa keluar. Karena apa? Mungkin untuk apa? Merefresh ketika kita fokus di kerjaan, kita punya beban penyemangat hidup juga. Nah, itulah banyak pelajaran yang diambil. Jangan diambil selalu negatifnya, dan untuk pengalaman kalian bisa rasakan sendiri, kalian juga bisa cari tahu pengalaman orang sebagai bahan pembelajaran. Pasti beda-beda juga. Pasti beda-beda juga. Nah, mungkin sekian podcast pertama saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga TikTok Kang Alip. Makarov Channel. Apa? Makarov Channel. Nanti saya sematkan di sini. Beberapa foto-foto juga nanti kita sematkan untuk sebagai acuan kalian untuk berkomunitas. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ciao.